Assalamualaikum. Salam. Baik, selamat masuk. Selamat pagi Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Chandra Kusuma. Saya di sini sebagai ahli gizi di Poliklinik ini. Dengan Mbak siapa? Mbak Fatma. Oh, Mbak Fatma. Oke, ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi gini Mbak, saya kan sebelumnya dari dokter. Hmm. Nah, terus kata dokternya tuh saya dirujuk suruh ke klinik gizi gitu ya. Nah, tapi ini sebelumnya saya sudah bawa rekam medisnya. Oh, boleh saya lihat dulu ya? Boleh. Saya periksa dulu ya Mbak. Oke. Nah, Mbak, menurut rekam medis ini, Mbak ini punya gejala itu ya, demam tinggi yang mendadak tuh hilang, terus juga lemas gitu ya. Terus juga ada pendarahan di mimisan, di gusi. Iya Mbak, seringnya di pusing. Iya. Terus juga sering muntah-muntah ya? Iya. Nggak bisa buang air kecil. Enggak, susah Mbak. Iya. Nah, baik Mbak, menurut gejala yang Mbak alami ini, Mbak itu menderita Dejussok syndrome. Untuk mengatasi Dejussok syndrome ini, Mbak sebaiknya mendapatkan perawatan di rumah sakit. Terus juga terapi cairan intravena, terus memantau juga tanda-tanda shock lain, mungkin kalau misalnya ada gejala-gejala lain yang timbul, terus juga pemeriksaan lab, terus juga dipantau selama fase-fase klinisnya berlangsung, terus juga harus ada dukungan nutrisi dan menghindari obat-obat antiinflamasi. Nah, selain itu Mbak, cara mengatasinya dengan kan tadi mendapat dukungan nutrisi ya. Nah, Mbak itu saya sarankan untuk mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat seperti nasi, roti, gandum, gitu. Terus juga yang tinggi protein. Protein kan ada protein nabati dan hewani, misalkan kayak tahu, tempe, ikan, daging, ayam, gitu. Terus juga Mbak itu harus mendapatkan cairan yang cukup, jadi jangan sampai kurang minum ya Mbak. Minumnya itu kalau bisa ya 8 gelas per hari. Terus Mbak juga kalau makan tuh sedikit aja, maksudnya sedikit tuh porsinya kecil tapi sering gitu. Terus Mbak juga nggak boleh makan makanan yang pedas, asam, dan yang berlemak kayak goreng-gorengan itu mohon dihindari dulu ya Mbak. Kayak gitu. Nah, untuk tujuannya itu kenapa? Karena Mbak ini kan lagi sakit ya. Nah, itu untuk jadi Mbak itu makan makanan yang itu tadi berguna untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, terus juga untuk menunjang proses penyembuhan. Jadi biar Mbak itu bisa segera lekas sembuh dan membaik dan mencegah komplikasi yang lebih lanjut akibat kekurangan cairan serta nutrisi. Itu Mbak. Baik. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan lagi? Jadi gini Mbak, tadi kan dari rekam medis saya kan didiagnosa kena Dejussok syndrome. Nah, itu tuh penyakit apa sih Mbak? Soalnya kan saya kurang tahu ya, itu tuh gimana? Oke, baik, saya jelasin ya Mbak ya. Jadi penyakit Dejussok syndrome ini penyakit yang terjadi akibat dari komplikasi demam berdarah. Nah, hal ini tuh terjadi saat dalam tubuh kita itu terjadi kekurangan banyak cairan karena pembuluh darahnya bocor sehingga menyebabkan shock atau tekanan darah yang turun gitu. Makanya Mbak tadi gejalanya mudah merasa lemas terus misalkan, terus juga kadang muntah, terus juga demam, dan kadang juga nggak sadar karena sebenarnya nggak menurun gitu Mbak. Oh, jadi gitu ya Mbak? Iya. Ada lagi? Cukup Mbak. Cukup, oke. Baik, kalau misalkan Mbak mau konsultasi lagi, Mbak bisa datang lagi ke Poliklinik ini dengan saya. Kita bisa bertemu lagi dan bisa berkonsultasi lebih lanjut. Oke. Baik Mbak, terima kasih dan semoga sembuh ya. Terima kasih. Ya.